Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Fauzi dengan NIM 2271201047. Saya merupakan mahasiswa semester 3 angkatan tahun 2022 dengan program studi Ilmu Perpustakaan. Baiklah, di sini saya ingin membuat video yaitu video terkait mata kuliah saya, yaitu mata kuliah katalogisasi dengan dosen pengampu Ibu Nining Sudiar MIP, yang mana saya mendapatkan materi yang berjudul RDA. Nah, di sini juga saya akan membahas seputar pengertian RDA, kemudian landasan hukum RDA, ada juga pokok-pokok kebijakan penerapan RDA, ada juga nanti ada keuntungan penggunaan RDA, prinsip-prinsip RDA, dan perbedaan ACR2 dan RDA. Dan juga saya akan memberikan satu contoh penerapan atau mengkatalog buku menggunakan RDA. Baiklah, kita akan menuju kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian RDA atau Resources Description and Access. Nah, untuk RDA sendiri, RDA adalah standar baru untuk deskripsi sumber informasi dan akses informasi yang dirancang untuk kepentingan perpustakaan di era digital. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2017 tentang perpustakaan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian ada di sini PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian juga ada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 3 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian kita menuju kepada pokok-pokok kebijakan penerapan RDA. Nah, pokok-pokok ini terdapat ada 3, yaitu kebijakan penerapan konsep pengkatalogan, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan kebijakan pengkatalogan deskriptif. Yang ketiga itu ada perubahan sistem aplikasi perpustakaan. Nah, setelah itu kita akan membahas terkait keuntungan pada RDA. Nah, untuk keuntungan pada RDA itu yang pertama itu RDA membawa perpustakaan maju menuju era digitalisasi dengan menyediakan instruksi untuk mengkatalog bahan digital dan non-digital. Nah, kemudian RDA berfokus pada deskripsi sumber daya informasi, kemudian RDA bersifat adiktif dan fleksibel sehingga memungkinkan digunakan oleh masyarakat dan informasi lainnya di luar perpustakaan. Nah, kemudian ada ketentuan RDA dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan untuk mengkatalog jenis bahan perpustakaan yang spesifik. Nah, RDA juga meningkatkan efisiensi pengkatalogan bahan format khusus melalui online tool dan dapat ditemukan semua aturan yang diperlukan sesuai dengan jenis bahan apa yang akan kita katalog atau apa bahan yang akan dikatalog. Nah, kemudian kita menuju kepada prinsip-prinsip RDA, yaitu ada yang pertama diferensiasi, kedua kecukupan, ketiga hubungan, keempat ada representasi, kelima akurasi, keenam ada atribut, ketujuh juga preferensi bahasa, kemudian yang kedelapan ada penggunaan atau praktik yang lazim. Nah, tidak hanya itu, saya juga akan membahas terkait perbedaan ACR2 dan RDA. Jadi saya akan memasukkan perbedaan antara RDA dan juga ACR2. Nah, pada ACR2 terbitan hanya dalam versi cetak. Nah, sedangkan RDA dalam versi online interaktif tool juga dalam versi cetak. Jadi kalau misalnya dalam ACR2 tuh terbitan hanya dalam bentuk versi cetak, sedangkan kalau di RDA itu dia memiliki versi online dan juga ada versi cetak juga. Nah, kalau untuk ACR2 dibagi per bab berdasarkan bentuk fisik bahan perpustakaan, itu seperti buku, rekaman suara, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada RDA dikembangkan dalam bentuk netral, tidak dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Jadi jelas ya, kalau ACR2 tuh dia dibagi per bab berdasarkan bentuk fisik bahan perpustakaannya. Nah, sedangkan RDA itu tidak dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan gitu. Nah, kemudian ACR2 berdasarkan levels of description. Nah, sedangkan RDA berdasarkan core element. Nah, kemudian juga ACR2 itu bentuknya deskripsi berdasarkan ISBN. Kemudian kalau RDA itu deskripsinya berdasarkan FRBR. Nah, kemudian kalau ACR2 itu bentuknya tajuk, tapi kalau RDA bentuknya attributes of fraud entities. Kemudian ACR juga dia berbentuk references atau rujukan. Nah, sedangkan RDA itu bentuk fraud relationship.
Nah, baik itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi-materi RDA. Tapi sini juga saya akan membahas eh, satu buku dan saya akan membuat katalog satu buku ini. Karena buku tersisa tinggal ini, jadi saya akan mengkatalog buku pengantar klasifikasi pesepuluhan Dewey. Eh, jadi kita akan coba membuat katalog buku ini. Nah, kalau saya biasa untuk memulai itu saya biasakan kalau saya buat garis dulu. Buat garisnya buat kotak dulu dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu sekitar untuk panjangnya 12 saya kasih tanda di sini satu, di sini satu. Nah, kalau untuk ke bawahnya itu biasanya itu 7. Itu 7 baris saya paskan sini saja. Jadi kemudian saya garis dulu. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian yang pertama itu kita menentukan judul. Judul bukunya apa di halaman ini. Di sini jadi judulnya itu pengantar klasifikasi pesepuluhan Dewey. Itu bisa kita buat di sini. Biasakan untuk di awal paragraf itu huruf kapital, setelahnya huruf kecil. Pengantar klasifikasi pesepuluhan Dewey. Pesepuluhan Dewey. Kemudian kita kasih tanda garing atau garis miring. Kemudian kita masukkan siapa penulisnya siapa. Untuk penulisnya sudah jelas di atas ini. Di atas ini berarti kita langsung ini ada 2 orang ya. Di sini ada 2 orang. Jadi kita untuk memisahkan antara 2 nama itu cukup kasih tanda koma. Jadi seperti ini. Kita buat di sini DRS Towa P titik Hamakonda IMB Tairas. Nah, kemudian kita masukkan editor. Jangan lupa kita beri tanda titik koma dulu, kemudian kita kasih editor di situ, editor koma. Kemudian kita cari di siapa editor di sini. Editor di sini tuh editornya staf redaksi Bapak Gunung Mulia, BPK Gunung Mulia ya. Berarti kita tuliskan aja di sini staf redaksi BPK Gunung Mulia. Kemudian kita beri tanda titik strip. Titik strip boleh titik stripnya sekali, boleh titik stripnya 2 kali. Tapi yang lebih kita mudah hafal, kita kasih strip 2 kali aja. Jadi nanti yang lainnya sama juga titik stripnya 2 kali. Kemudian kita masuk pada cetakannya di sini kita baca cetakan ini info ya, ini tempat data, pengumpulan data. Cetakan di sini ada cetakan ke-12 ya, cetakan ke-12 pada tahun 2015. Berarti cetakan ke-12 kita buat dalam bentuk tulisan. Jadi cetakan ke-12 gitu. Kita beri lagi titik strip. Kalau pertama stripnya 2 kali, kedua pun stripnya 2 kali juga. Nah, kemudian kita di sini akan mencari kota terbit. Untuk kota terbit kita bisa cari di sini. Untuk kota terbit berarti Jakarta ya. Kota terbit Jakarta, kita tuliskan Jakarta. Kita beri tanda titik 2, kemudian kita cari di mana penerbitnya siapa. Penerbitnya itu adalah Libri. Pada tahun itu beri koma pada tahun 2015 seperti itu. Nah, kemudian untuk halaman kita cari halaman terakhir. Berarti halamannya di angka ini berarti 14 Romawi berarti X 1 sama V berarti 14. Kita berikan koma, jangan kita beri tanda tambah atau kali sekalipun, kita beri tanda koma saja. Kemudian
lihat halaman terakhir ada berapa halaman. Halaman keberapa gitu maksud saya. Halaman terakhir itu 258. Kita tuliskan 258 halaman. Apakah di sini ada ilustrasi? Tidak ada ilustrasi. Berarti kita langsung ke panjang ini ya. Panjang halaman, panjang tinggi bukunya 21 cm dan ISBN kita cari ISBN-nya itu. Nah, kemudian kita ISBN-nya kita lihat di sini. Di sini ada ISBN. ISBN-nya adalah 978 979 kemudian 687 7959. Nah, seperti ini. Tapi perlu diingat, setiap buku itu beda buku, pasti beda kasus gitu. Jadi kalau waktu masih banyak yang diberikan untuk kita mengerjakan sebuah katalog, kita bisa lebih hati-hati sih, harus lebih terus memahami. Ya, tadi contoh dari mengkatalog buku dengan versi RDA. Nah, jadi dosen saya suka mengingatkan dan juga sering mengatakan beda buku, beda kasus. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin mengkatalog buku selalulah teliti gitu, selalu teliti. Disinilah skill ketelitian kita diuji, disinilah ketelitian kita harus kita keluarkan dalam mengkatalog buku gitu. Apalagi mengkatalog buku itu kan titik koma tuh dibaca gitu, semua tuh udah ada aturannya masing-masing gitu. Jadi ketelitian itulah yang harus kita terus tanamkan ketika kita ingin mengkatalog sebuah buku gitu, teman-teman. Jadi itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga pembahasan dan juga contoh dari saya tadi bisa menambah pengetahuan, juga dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengkatalog sebuah buku. Cukup sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.